Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Safira Suci Salsabila, seorang mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan bahagia ya. Oh iya, ngomongin tentang hadis, kitab hadis apa sih yang pernah teman-teman pelajari atau ketahui? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, di kesempatan kali ini aku akan share ke teman-teman terkait kitab hadis Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi. Penasaran kan? Yuk simak penjelasan aku. Kitab Sunan Abu Daud. Kitab Sunan Abu Daud ditulis oleh seorang imam ahli hadis yang memiliki nama lengkap Abu Dawud Sulaiman Ibnu Al-Ash'ad Ibnu Ishaq Ibnu Bashir Ibnu Shaddad Ibnu Amir Ibnu Amran Al-Azdi As-Sijistani. Beliau lahir di Sijistan, yaitu salah satu daerah yang kini berada di wilayah Afghanistan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi, dan meninggal di kota Basrah pada tanggal 15 Syawal 275 Hijriah atau 888 Masehi. Imam Abu Dawud terlahir di tengah keluarga yang menekuni bidang hadis. Sebelum mempelajari hadis, beliau mempelajari Al-Quran dan sejumlah ilmu lainnya. Pada usia kurang lebih 19 tahun, beliau melakukan rihlah ilmiah ke berbagai tempat seperti Baghdad, Kufah, Basrah, Syam, Hijaz, Mesir, Khorasan, Roy, dan Sijistan. Berikut adalah guru dan murid dari Imam Abu Dawud. Identifikasi Kitab Sunan Abu Dawud. Kitab Sunan Abu Dawud adalah jenis kitab hadis yang dalam penyusunannya berdasarkan urutan bab-bab fikih seperti toharoh, sholat, zakat, dan sebagainya. Imam Abu Dawud menyusun kitab Sunan saat beliau tinggal di Tarsus selama 20 tahun. Secara keseluruhan, kitab Sunan ini mencakup 35 kitab yang memuat 1871 bab. Dan beliau memilih sekitar 4.800 hadis dari 500.000 hadis yang dicatat dan dihafalkan oleh beliau. Namun, sebagian ulama ada yang menghitungnya 5.274 hadis saja. Perbedaan jumlah ini disebabkan karena sebagian orang yang menghitungnya memandang sebuah hadis yang diulang-ulang sebagai satu hadis, sementara yang lainnya menganggap sebagai 2 hadis atau lebih. Pendapat ulama tentang kitab Sunan Abu Dawud. Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah mengatakan, kitab Sunan Abu Dawud merupakan salah satu kitab agama yang telah diberi kekhususan oleh Allah dan menjadi rujukan bagi umat Islam dan para hakim untuk memutuskan perkara, dan dengan hukumnya itu orang menjadi ridho. Sebab kitab tersebut memuat berbagai hadis hukum, disusun dengan baik dan sistematis serta berkualitas, dan tidak memuat hadis yang cacat. Kitab Sunan At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi memiliki nama lengkap Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Saurah Ibnu Musa Ibnu Dohak Al-Sulami Al-Bugi At-Tirmizi. Namun beliau lebih populer dengan nama Abu Isa. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah dan meninggal pada tahun 279 Hijriah di Tirmiz. Sejak kecil, beliau sudah tertarik mempelajari ilmu hadis dan melakukan perjalanan ke beberapa negeri untuk mendapatkan ilmu. Imam At-Tirmizi keluar dari negerinya menuju Khorasan, Irak, Bukhara, Hijaz, Basrah, Rai, dan Haramain dalam rangka menuntut ilmu. Berikut adalah guru dan murid Imam At-Tirmizi. Kitab Al-Jami As-Shahih At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi terdiri dari 5 juz, 2.376 bab, dan 3.956 hadis.
Kitab ini disusun berdasarkan urutan bab fikih, dimulai dari bab thaharah dan seterusnya sampai dengan bab akhlak, doa, tafsir, fadhail, dan lain-lain. Dengan kata lain, At-Tirmidzi dalam menulis hadis dengan mengklasifikasi sistematikanya dengan model juz, kitab, bab, dan subbab. Al-Alamah Asy-Syaikh Abdul Aziz berpendapat bahwa kitab Al-Jami' As-Shahih At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi adalah kitab yang sangat baik sistematikanya, sebab hanya sedikit sekali pengulangan hadis. Diterangkan mengenai mazhab-mazhab fuqaha serta cara istidlal yang mereka tempuh. Dijelaskan kualitas hadisnya dan disebutkan pula nama-nama perawi, baik gelar maupun kunyahnya. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum